Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zakia. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-15 yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajani Nuraini SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar dibagi menjadi 1. Alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP, bela paksa pasal 49 KUHP, melawan pemerintah undang-undang pasal 50 KUHP, perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua, alasan pembenar khusus terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan adalah pasal 314 KUHP. Yang ketiga, ada alasan pembenar di luar undang-undang, hukum disiplin dari orang tua atau guru, kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material atau negatif. Yang kedua, ada alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari 1. Alasan pemaaf umum, ketidakmampuan bertanggung jawab pasal 44 KUHP, daya paksa dalam arti sempit pasal 48 KUHP, bela paksa yang melampaui batas pasal 49 ayat 2 KUHP, perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Alasan pemaaf khusus yang kedua, alasan pemaaf khusus yaitu memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 bis KUHP, tidak melapor kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu pasal 166 KUHP, insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. Yang ketiga, alasan pemaaf di luar undang-undang, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi, alasan peniadaan pidana putatif.